Shalom dan salam sejahtera bagi kita sekalian, sahabat delima yang terkasih dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dikutip dari kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Begini firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, keberhasilan, kesuksesan, kemenangan adalah kerinduan setiap orang, dan orang-orang yang akan memperoleh hal-hal baik itu adalah mereka yang tak pernah berhenti berjuang, yang senantiasa optimis dengan apa yang dia kerjakan, dan yang senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. Sebab di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah orang-orang percaya tidak sia-sia. Begitulah harapan yang paling besar yang dimiliki oleh setiap orang percaya di dalam menjalani kehidupan ini. Segala sesuatu yang mereka kerjakan senantiasa mereka sertakan di dalam pengharapan bahwa semuanya itu akan memperoleh keberhasilan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, dalam firman Tuhan hari ini kita diperkenalkan kepada sebuah pola kerja Tuhan di dalam perjalanan sejarah keselamatan. Bapak Ibu, pada zaman dahulu Allah telah berbicara kepada manusia untuk menyingkapkan kebenarannya, untuk menyampaikan firman-Nya, dan untuk menyatakan kehendak-Nya melalui para nabi. Tetapi semuanya itu belumlah sempurna dan banyak hal yang belum menyatakan kehendak Allah secara penuh. Oleh karena itu, pada masa-masa zaman dahulu itu ada dua kata penting dalam hal ini, yaitu berulang kali dan pelbagai cara. Allah senantiasa berupaya memilih orang-orang yang Dia kehendaki untuk berbicara dan menyampaikan firman-Nya kepada manusia. Dan tidak hanya berulang kali, tetapi juga dengan berbagai cara, dengan kreasi yang sungguh-sungguh penuh optimisme dan juga tanpa menyerah untuk menyatakan keselamatan yang Tuhan telah rancangkan kepada umat manusia. Tetapi pada zaman akhir itu Tuhan berbicara kepada umat manusia dengan perantaraan anaknya sendiri. Dari sini kita dapat lihat bagaimana Allah dengan sungguh-sungguh berdasar pada kasih-Nya berupaya dengan cara yang tidak hanya mendasarkan kuasa-Nya, tetapi juga memakai pola pikir manusia. Satu poin penting dari nas firman ini yang dapat kita pelajari dan juga kita dapat lakukan dalam kehidupan ini. Milikilah ketangguhan iman, milikilah hati yang tidak pernah mau putus asa, hati yang tidak mau menyerah pada keadaan. Apapun yang sedang Anda kerjakan hari ini, apapun harapan Anda yang baik pada masa-masa hidup Anda pada masa mendatang, ingatlah untuk memiliki ketangguhan iman, untuk memiliki harapan yang tidak pernah putus, untuk memiliki semangat yang bergelora, untuk memiliki doa, iman, dan pengharapan kepada Tuhan. Dan dengan didasari oleh hal-hal tersebut, kita juga harus memiliki semangat juang, kerja keras yang tidak pernah putus-putusnya, bahwa segala hal-hal yang indah, keberhasilan, kemenangan, kesuksesan pasti juga akan kita peroleh di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Apabila misalnya hal-hal yang Anda lakukan mengalami kegagalan-kegagalan, teruslah berjuang, berusahalah berulang kali dan dengan berbagai cara. Ingat firman Tuhan yang menyapa kita pada Mazmur pasal 1. Raja Daud langsung membandingkan bagaimana orang yang bersekutu dengan Tuhan, bagaimana orang benar dan orang fasik, seperti apa kehidupan yang mereka jalani.
Dua contoh hidup orang benar dan orang fasik ini terlihat kontras perbedaannya. Bahwa orang fasik akan jatuh pada kegagalan, tetapi orang benar akan mengalami keberhasilan. Dia seumpama pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia berbuah pada musimnya dan daunnya tidak akan pernah gugur. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, semangat juang yang terlihat dari cara Allah, meskipun Dia adalah Allah yang berkuasa, tetapi Allah tetap bekerja dengan cara pandang manusia, berulang kali dan berbagai cara. Maka semangatlah, tetaplah berdoa, miliki iman yang kuat, percaya bahwa Tuhan juga turut bekerja di dalam kehidupan Anda. Sebagaimana keselamatan itu benar-benar berhasil di dalam keberhasilan Yesus Kristus. Dia yang mati, Dia yang bangkit kembali, dan Dia yang naik ke sorga. Demikian juga orang-orang yang benar, orang-orang yang memiliki iman, orang-orang yang memiliki semangat juang yang tinggi, pasti akan mengalami keberhasilan, kemenangan, dan kesuksesan. Ingatlah, Tuhan begitu mengasihimu. Amin.